Bidadari chapter 234. Dokter Juna. Ini Dokter Juna yang tempo hari aku ceritakan padamu. Dan dia adalah dokter muda berbakat di London. Dalam usianya semuda ini, Dokter Juna sudah menjadi dokter spesialis bedah terkenal. Wow, luar biasa ya. Ngomong-ngomong, kenapa kita ngomong di depan pagar begini? Ayo masuk. Farhan mempersilahkan dan keduanya pun mengikuti saat dirinya menutup pagar. Bertepatan dengan sebuah mobil yang baru saja keluar dari rumah keluarga Adi Wijaya. Tentu saja kedua tamu itu tidak dilihat oleh mobil itu. Pasti kalian berdua sangat sibuk sekali, bukan? Aku sih tidak, karena aku hanya detektif swasta yang sibuk ini adalah sahabatku ini. Tapi saja kami terlambat karena harus menunggu urusannya dulu selesai di laboratorium. Apa maksudmu? Farhan sempat bingung sebelum masuk ke dalam rumah. Dia menatap seseorang yang di sampingnya. Dokter Juna punya laboratorium di Indonesia kah? Selain menjadi dokter bedah di London? Albert, apa-apaan kau ini? Kenapa juga harus membahas masalah laboratorium sih? Maafkan, lah Juna, aku tadi keceplosan. Kalian berhati-hatilah kalau tidak mau kena marah oleh Rafael. Iya Alan, kami mengerti. Maaf, tadi aku keceplosan. Tentu saja obrolan ini tidak terdengar oleh Farhan. Keduanya menggunakan jaket yang memungkinkan mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lain dengan membaca pikiran manusia dan mentranslate-nya pada rekannya yang menggunakan jaket yang sama dan sudah disinkronkan sebelumnya. Termasuk dengan seseorang yang memonitor mereka, Alan. Memang mendengarkan juga apa yang mereka bicarakan dan bisa tahu apa yang mereka pikirkan. Ada sesuatu di laboratorium yang harus aku cek, tapi memang kami tidak punya laboratorium di Indonesia. Lewat video call, dan aku bekerja di sana hanya membantu temanku meneliti saja, bukan laboratorium milikku. Untung saja Dokter Juna adalah orang yang pandai berkelit. Alibinya cukup meyakinkan dan memang komunikasi mereka melalui video call dan Zoom meeting itu adalah sesuatu yang wajar di zaman ini. Iya benar. Aku jadi kaget sendiri dan bingung tadi. Tak salah juga jika Farhan berpikir begini. Karena waktu terbang pesawat itu memang sudah ditentukan dan tidak mungkin kan mereka bisa naik pesawat terlambat. Apalagi terlambat karena urusan lab. Sekarang semua sudah clear dan Farhan tidak memperpanjangnya lagi. Permisi semuanya, ini ada teman saya, Detektif Albert Lin dan Dokter Juna yang baru datang dari London. Seharusnya mereka datang tadi beriringan dengan keluarga saya, tapi ada beberapa hal yang membuat mereka terlambat. Farhan merasa sedikit tidak enak menyapa golongan tua yang sedang mengobrol itu. Romo, lihat bagaimana menantuku. Dari London jauh-jauh datang hanya untuk menghadiri pernikahan menantuku loh. Jadi Romo tahu kan betapa hebatnya menantuku. Detektif sama dokter loh temennya. Apa mereka pikir kita tidak bisa bahasa Indonesia kah? Makanya dia bicara begitu, Juna. Ya, aku memang tidak bisa bahasa Indonesia, Albert. Tapi kan aku bisa. Dan kau mencoba mencuri informasi apa yang mereka katakan dari otakku kan? Tapi mereka tidak semua berasal dari London. Ini ada Dokter Juna yang lahir dan besar di Indonesia. Waluyo, malu kau dengan tamu menantumu. Lihat itu, dia bisa bahasa Indonesia. Kamu ngomong sembarangan saja.
Mas Farhan temennya keren-keren, kenalin dong. Stari, kamu nih. Kan aku baru pertama kali juga ngelihat bule langsung. Baru, nggak apa-apa dong kalau cuma kenalan doang sama minta foto. Wah, dia pikir aku ini manusia langka, Cuna. Kan begitu, Albert. Tapi karena kau terlihat sangat tampan bagi mereka, makanya mereka ingin berfoto denganmu. Kau ini bagaikan dewa di sini. Benar saja kau. Aku serius. Orang Indonesia itu suka bule karena hidung mancung, tinggi, kulit putih, sedangkan kulit mereka tidak putih. Kau terlihat sangat tampan, makanya mereka suka denganmu. Hanya foto doang, tidak masalah lah. Dokter Juna, tambahkan pada Albert sekalian. Mereka suka kalau punya anak dari bule, karena anaknya bisa jadi tampan dan cantik, lalu laku di televisi, bisa jadi artis terkenal. Alalala, Alan, jangan nyamper saja kau. Apa yang didengar oleh Dokter Juna tentu saja sampai ke benak Albert dan Alan. Itulah alasan kenapa dia membawa sahabatnya ini. Tidak mungkin kan dia membawa Alan, walaupun Alan juga berasal dari Indonesia. Albert tidak terlalu dekat dan alat yang digunakan mereka ini masih percobaan baru, sehingga mereka tidak berani meresikukan kalau Alan yang harus pergi dan sulit nanti untuk kembali. Albert juga tidak bisa pergi sendiri karena dia belum tentu mengerti sepenuhnya bagaimana cara menggunakan alat Alan. Tapi Dokter Juna sudah mahir karena dia ikut meneliti bersama dengan Alan. Tenang saja, Albert juga tidak akan keberatan kok Farhan. Tidak perlu merasa malu dengan kami, fotokan saja. Wah, Mas yang satunya bahasa Indonesianya memang lancar betul. Aku besar di Indonesia dan aku juga sekolah di Indonesia. Hanya bekerjanya saja di London. Kalian mau kenal dengan temanku kan? Silahkan. Namanya Albert. Bukan Farhan yang memperkenalkan, tapi Dokter Juna sendiri yang ambil peranan. Kau benar-benar ya, iseng sekali kau. Aku akan membalasmu nanti. Nikmati saja. Lagi pula, kau yang ingin datang ke Indonesia kan? Aku sudah bilang, kalau acara seperti ini ada bule, kau akan menjadi pusat perhatian. Tapi kau tidak percaya. Sekarang sudah ikut foto-foto dulu saja. Sebagai bule, memang kebiasaan mereka tidak terlalu suka diajak berfoto dengan orang-orang yang mereka tidak kenal. Sama seperti yang terjadi pada Albert Lynch. Ini risih untuk mereka, tapi karena tidak ada pilihan, akhirnya pria itu pun tersenyum.